Mustafa Kemal Atatürk, ya, dia hanyalah boneka. Begitulah Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi menyebut. Proyek pembuatan boneka ini jauh lebih baik dari 100 proyek lain untuk mencabik-cabik Turki dan penghancuran umat Islam, tuturnya dalam buku yang berjudul Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. As-Salabi menjelaskan produksi pahlawan boneka ini berhasil dilakukan oleh para intelijen Inggris dengan kesuksesan luar biasa. Kemal Atatürk muncul sebagai seorang menyerupai seorang penyelamat kehormatan pemerintah Turki, tak kalah para sekutu dan Yunani yang menguasai Izmir yang dibantu oleh Inggris pada tahun 1338 Hijriah dengan membawa dendam perang salib di Anatolia. Mustafa Kemal Atatürk mendengungkan spirit jihad di Turki dan mengangkat Al-Quran. Ajaibnya, ia berhasil mengusir orang-orang Yunani serta membuat orang-orang Inggris menarik diri tanpa terjadi bentrokan senjata apapun. Bahkan tanpa mengalami banyak kesulitan apapun, dia berhasil menguasai beberapa tempat strategis. Dari sini, Atatürk mulai muncul ke permukaan. Dunia Islam menyambut dirinya dengan penuh antusias dan memberinya gelar gaji, yaitu Panglima Perang yang gagah dan tanpa tanding. Para penyair memujinya dan mendapat sambutan hangat dari para khatib. Ahmad Shauqi misalnya, dalam sebuah awal baitnya mensejajarkan Mustafa Kemal Atatürk dengan Khalid bin Walid, panglima besar Islam yang sangat terkenal tersebut. Kemudian dia juga menyamakannya dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Tak hanya itu, dia juga menyerupakan kemenangannya dengan kemenangan Rasulullah di Perang Badar. Jika membandingkan dengan kondisi dan perjuangan Mustafa Kemal Atatürk yang merengkuh kemenangan dengan penyerahan total Khilafah Wahiduddin Khan Muhammad VI, maka tampak bagi mereka bagaimana besarnya apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan bagaimana hinanya apa yang dilakukan oleh Khalifah. Kebencian rakyat kepada Khalifah semakin memuncak dengan adanya berita-berita di media, di mana Khalifah menyatakan halalnya darah Mustafa Kemal Atatürk, sebab dia dianggap sebagai pemberontak dan pembangkang. Padahal kala itu, citra Mustafa Kemal Atatürk kian moncer. Dia dianggap sebagai pahlawan yang telah berjuang dengan sangat keras untuk mengembalikan kemuliaan khilafah. Rakyat membayangkan bahwa khalifah yang pada saat itu berkuasa berada di atas bumi yang diinjak-injak oleh pasukan penjajah. Hanya saja, tak berapa lama kemudian muncullah hakikat sebenarnya dari sandiwara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Kristen, secara khusus orang-orang Inggris yang melihat dengan jelas bahwa penghancuran khilafah itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh As-Salabi bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan cara membuat seorang pahlawan boneka dan memberinya gambaran kepada publik bahwa dia adalah sosok yang besar dan seakan-akan keramat muncul dari kedua tangannya. Dengan demikian, mereka sangat mungkin untuk melakukan penikaman dengan menggunakan kedua tangan boneka, namun tanpa menimbulkan rasa sakit yang sangat dalam. Sebab perasaan manusia kini telah bergeser pada kemenangan semu yang dilakukan oleh sang pahlawan boneka tersebut yang tak lain adalah Mustafa Kemal Atatürk. Saat itulah pasukan sekutu itu membuat berbagai masalah dan meminta pada Sultan untuk memadamkannya. Mereka mengusulkan nama Mustafa Kemal Atatürk untuk melakukan tugas penting tersebut agar dia menjadi pusat harapan rakyat dan akan menjadi pusat penghormatan kalangan perwira tentara. Dengan demikian, maka posisi Mustafa Kemal Atatürk semakin mencorong dan karismanya semakin kuat pula. Pada saat yang sama, nama Khalifah menjadi anjlok di mata rakyat. Menurut As-Salabi, intelijen Inggris berhasil menemukan impiannya yang telah lama didambakan dalam pribadi Mustafa Kemal Atatürk. Hubungan para intelijen Inggris dan Mustafa Kemal Atatürk dilakukan melalui perantaraan seorang intelijen yang bernama Armstrong yang memiliki hubungan dekat dengan Mustafa Kemal Atatürk ketika dia berada di Palestina dan Suriah, di mana saat itu Mustafa Kemal Atatürk menjadi komandan perang Utsmani di sana. Lalu jika dibandingkan dengan kondisi Indonesia saat ini, adakah kesamaan dari kisah Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi boneka Inggris? Wallahu alam, sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua apa yang terjadi di dunia ini. Terima kasih.